Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Assalatu wassalamu ala habibina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man sara ala nahjihi ma damatil ayyam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Tutal muhtaramin wal mukarramin, para alim, para ulama, para asatidz, para guru, yang senantiasa kita harapkan fadilah dan berkah ilmunya. Segenap pengurus DKM Masjid Raya Bani Umar yang saya muliakan, hadirin dan hadirat jamaah subuh rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Tentu saja nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat dimudahkan langkah kaki kita menuju rumah Allah ini merupakan nikmat-nikmat Allah di antara nikmat-nikmatnya yang tidak bisa kita hitung. Mudah-mudahan kita termasuk kategori orang-orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah, sehingga kita akan mendapatkan tambahan-tambahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam mari kita hadiahkan kepada baginda agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, para tabi'in, tabi'in, dan mudah-mudahan kita semua yang ada di sini termasuk umat Rasulullah yang akan mendapatkan syafaat beliau di hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu, hadirin dan hadirat, lebih 2 bulan kita tidak bertemu karena ada kegiatan yang tidak bisa saya tinggalkan. Pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji 2 surah akhir dari juz 30. Yang pertama adalah surah Al-Falaq, dan mungkin di pertemuan yang akan datang kita membahas tentang surah An-Nas. Surah Al-Falaq disebut juga surah Qul a'udzu birabbil falaq, dan dia termasuk di antara 2 surah yang disebut oleh Rasulullah sebagai Al-Mu'awwidzatain. Al-Mu'awwidzatain itu adalah 2 surat di mana kita memohon perlindungan, ta'awudz, perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal yang buruk, dari hal-hal yang tidak menyenangkan. Dan Imam Atha, Imam Hasan, Ikrimah meriwayatkan bahwa surat ini, yaitu Al-Falaq dan An-Nas, itu adalah Makkiyah. Tapi sebagian yang lain mengatakan Madaniyah, turun di Mekah atau sebelum hijrah. Sebagian yang lain mengatakan turun di Madinah. Tapi mayoritas ulama mengatakan bahwa ayat ini turun pada periode sebelum Rasulullah hijrah, wahia Makkiyah. Baik, sebab turun daripada ayat ini, bagaimana dijelaskan bahwa ayat ini atau surah ini berkaitan dengan sihir yang diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari orang Yahudi. Jadi Bapak dan Ibu, kalau kita bicara tentang sihir, bicara tentang hal-hal yang supranatural, ya memang itu ada di dalam kehidupan kita. Jangankan manusia biasa, Rasulullah pun pernah mengalami hal tersebut. Ya. Jadi percaya tidak percaya, ya tentu saja kenyataannya ada. Ya. Namun bisa jadi sebagian orang yang belum pernah mengalaminya itu sulit ya, untuk bisa mempercayainya. Ya. Tapi bagi orang-orang yang sudah mengalaminya, terkadang ada hal-hal yang di luar nalar yang terjadi ya, kepada orang-orang tersebut. Ya. Saya punya teman sampai sekarang itu sihirnya tidak hilang. Jadi dia pernah dikirim ya ada di situ paku, ada di situ kaca keluar dari perut ya. Dia muntah darah ya. Dia cerita ke saya, sampai sekarang sihirnya tidak bisa hilang ya. Dan ada pantangan, dia tidak boleh makan
buah apa namanya, pepaya kalau tidak salah. Jadi kalau makan buah pepaya, sihir itu akan timbul lagi. Saya mau percaya atau tidak, nyatanya dia mengalami. Keluar betul-betul, ada kaca, ada paku, ya, berbagai macam paku dari perutnya. Nah, ini adalah sesuatu yang faktual, yang nyata, dan karenanya ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kita anugerah tameng. Ya. Tameng berupa 2 surat yang dikenal dengan Al-Mu'awwidhatain. Ya. Nah, biasanya yang terkena itu tidak hanya orang-orang biasa. Ya. Nabi juga kena. Ya. Kiainya istri saya itu stroke karena sihir itu. Ya. Stroke, ya, jadi nggak bisa jalan sama sekali. Diperiksa oleh dokter kesana kemari, tidak ada penyakitnya, tapi nggak bisa jalan, nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa bergerak. Dia seorang alim, seorang ulama. Berarti tukang sihirnya adalah ulamanya sihir gitu. Jadi ya Nabi saja kena kok gitu. Ya. Maka kita jangan jumawa, Pak. Jangan jumawa, jangan merasa saya ini ahli baca Al-Quran, saya ahli sholat tahajud, saya ahli zikir. Belum tentu, ya. Belum tentu tidak terkena. Maka perbanyaklah membaca 2 surah ini sebagai bagian dari upaya kita untuk melindungi diri kita secara spiritual. Ya. Karena memang manusia, siapapun dia, sekuat apapun, dengan perlindungan dari berbagai dimensi atau berbagai lapisan. Ya. Nah, seorang presiden sekalipun pas pampresnya berlapis-lapis. Ya. Atau ada juga presiden yang kemudian ditembak mati oleh orang yang tidak suka. Kejadian seperti itu sudah ada, seperti Anwar Sadat misalnya contohnya. Itu pengawalnya berlapis-lapis, Pak. Presiden Mesir, ya. Itu pengawalnya berlapis-lapis, tapi tetap saja tertembak dan mati di situ. Ya. Nah, karenanya perlindungan yang kita mintakan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala diantaranya adalah perlindungan dari malam hari ketika gelap gulita atau menjelang subuh. Karena waktu-waktu itu adalah waktu yang sangat-sangat ideal dalam tanda kutip bagi orang-orang yang jahat untuk mengirim hal-hal yang tidak disukai oleh kita, termasuk di dalamnya adalah sihir. Ya. Baik. Kemudian jumlah ayatnya ada 5 ayat. Wal gharadul akbar, tujuan besar dari surah ini ta'limun Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengajarkan kepada Nabi kaifa yasta'idzu billahi ta'ala, bagaimana beliau memohon perlindungan dari Allah, kepada Allah, min syururil haqidina wal jahidina, dari kejahatan orang-orang yang dengki, orang-orang yang pembangkang, wasaharah, dan juga tukang sihir, wal fasiqin, dan orang-orang fasik. Ya. Mungkin Bapak dan Ibu membaca surah Yusuf. Ketika Nabi Yakub memerintahkan putra-putra beliau, udkhulu min bab la tadkhulu min babi wahid wadkhulu min abwabin mutafarriqah. Ketika mereka memasuki Mesir, ya, diminta untuk masuk dari pintu yang berbeda-beda. Ya. Anak-anakku, ketika kalian masuk Mesir menemui Yusuf, ya, mereka belum tahu bahwa itu Yusuf, menemui Amir, ya, menemui bendahara negara Mesir, ya, karena Nabi Yusuf jadi bendaharawan, ya. Menemui bendahara Mesir, ya, tolong masuk dari pintu yang berbeda-beda, dengan satu pintu. Itu para ahli tafsir sebagian mengatakan mengapa Allah melalui Nabi Yakub, ya, tentu saja ini kalau Nabi Yakub yang meminta, karena beliau adalah Nabi, bisa jadi adalah perintahnya dari Allah juga, meminta anak-anaknya untuk masuk ke Mesir dari pintu yang berbeda-beda. Itu para ahli tafsir sebagian mengatakan untuk menghindarkan diri dari yang disebut penyakit ain. Mungkin Bapak dan Ibu tahu, ya, penyakit ain, mata. Orang-orang yang dengki, orang-orang yang iri, orang-orang yang fasik, ketika memandang, ya, itu bisa kemudian menimbulkan sihir, menimbulkan sesuatu yang tidak menyenangkan.
maka jangan terlalu sering memposting kebahagiaan kita di medsos. Mungkin nanti ada mata orang-orang yang iri, orang-orang yang dengki tadi itu, dan kemudian di dalam hatinya ada rasa dongkol, rasa iri, dan kemudian tiba-tiba itu menjadi satu hal yang tidak menyenangkan. Nah, ini terjadi di dalam ayat Al-Quran dan dijelaskan oleh ayat Al-Quran, termasuk juga kalau kita berbicara tentang bagaimana Nabi Sulaiman bisa memindahkan singgasana dari Sabak menuju ke Palestina, jarak ribuan kilometer hanya sekejap mata. Itu gambaran bahwa dalam kehidupan manusia ada hal-hal yang di luar nalar yang terjadi, ada kehidupan yang lain, ya, dan kita juga sudah memahaminya, di mana kehidupan yang lain selain alam manusia ini terkadang digunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk mencelakai manusia yang lain, berkolaborasi, bersinergi dengan makhluk-makhluk yang ada di alam lain itu dalam rangka untuk kepentingan-kepentingan mereka sesaat. Saya membayangkan bagaimana 3 orang paslon sekarang itu membentengi diri, ya. Jangankan calon presiden, Pak, calon lurah saja bisa santet-santetan kalau di Jawa Timur itu. Iya kan? Ini calon presiden, saya membayangkan itu 3-tiganya pasti punya backup itu. Backup yang demikian kuat lahir batin, Pak. Nggak mungkin itu. Ya. Sebab pasti orang-orang yang tidak suka kepada satu di antara 3 itu, atau 3-tiganya ada yang nggak suka, ya, pengen golput tapi dianggap 3-tiganya tauhid misalnya, bisa saja kemudian berkolaborasi dengan makhluk halus tadi dan kemudian mengirimkan sesuatu yang bernama sihir itu. Ya, saya yakin mereka membentengi diri sedemikian kuat, ya. Kalau tidak, ya, tahu-tahu lagi kampanye, ya, kemudian ambruk gitu, ya, dari perutnya keluar paku dan sebagainya, ya. Baik, kita lanjutkan. Kita masuk ke pembahasan ayat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul, katakanlah Muhammad, ya, a'udzu birabbil falaq. Aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai falak, ya. Apa itu falak? Al falak asluhu syaqqus syai'i 'anis syai', ya. Yaitu memecah sesuatu dari sesuatu yang lain, ya. Atau bisa jadi di situ tuh menerobos, ya. Sesuatu diterobos oleh sesuatu yang lain, wa faslu ba'din an ba'd, kemudian memisah satu bagian dengan bagian yang lain, ya. Misalnya, Pak, kita punya alat bor, nah di situ ada batu, nah kita tembus di situ, itu namanya syak, ya, menerobos batu itu, kemudian batu itu terbelah menjadi beberapa bagian, ya. Wal muradu bihi huna as-subhu, yang dimaksud di sini adalah waktu subuh. Wa summiya falaqan lin filaqil lail wa insyiqaqihi anhu. Kenapa subuh disebut falak? Karena kegelapan malam itu dibelah oleh datangnya matahari, ya, sinar matahari fajar itu, sehingga yang gelap itu menjadi terang. Nah, itu disebut waktu falak. Nah, ini oleh Allah Subhanahu wa taala kita diminta untuk berlindung, Pak, di waktu itu. Nah, terus kalau waktu itu tidur bagaimana? Ya susah, bagaimana minta perlindungan, masih tidur, ya. Maka orang Arab mengatakan as-sobah robah. Subuh itu keberuntungan. Itu bukan hanya keberuntungan lahir, Pak, tapi juga keberuntungan batin. Insya Allah orang-orang yang ahli subuh aman dari sihir. Yang ahli zikir di waktu subuh, apalagi dia bangun sebelum subuh dan senantiasa bermunajat mendekatkan diri kepada Allah, akan diselamatkan dari hal-hal yang tidak menyenangkan, termasuk di dalamnya sihir, ya. Kemudian kita lanjutkan, ya. Allah Subhanahu wa taala, ya, memerintahkan juga, ya, kita untuk meminta perlindungan di waktu subuh, bukan waktunya yang jahat, Pak,
bukan waktunya yang buruk, tapi apa? Min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluk yang dia ciptakan. Nah, jadi kalau kita lihat ayat ini seolah-olah bahwa kejahatan itu diciptakan oleh sesuatu yang diciptakan oleh Allah. Berarti dalam tanda kutip pertanyaannya adalah seolah-olah ini disematkan kepada Allah. Nah, para ahli tafsir mengatakan begini. Nah, bahwa ya, kejahatan yang dilakukan oleh siapapun yang diciptakan oleh Allah, ya, memang sumbernya adalah dari Allah. Tetapi Allah menciptakan potensi jahat kepada setiap ciptaannya. Potensi, Pak. Ya. Manusia punya potensi baik, tapi juga punya potensi buruk. Ular itu ada potensi baik dan ada potensi buruk. Bahkan ayam sekalipun yang kita makan setiap hari itu ada potensi baik dan ada potensi buruknya. Ya kan? Ayam kalau pas lagi stres, lagi panik, tiba-tiba kita pegang, kemudian ya, ngeladung kalau orang Jawa bilang ya, kan bisa membahayakan. Apalagi itu anak kecil, pas kena matanya buta dia, ya kan? Jadi setiap ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu punya potensi buruk. Termasuk juga tadi penyakit ain, mata, ya. Mata ini adalah anugerah Allah yang paling indah yang diberikan kepada manusia. Tetapi di sisi yang lain, mata itu punya potensi buruk ketika tadi itu memandang sesuatu dengan pandangan iri hati, dengan pandangan kebencian, pandangan amarah dan lain sebagainya. Ya. Maka ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala meminta kita untuk berlindung dari itu semua, ya. Karena semuanya, Pak, yang Allah ciptakan ini memang sejatinya adalah untuk kemaslahatan manusia. Tetapi apa orang tidak paham juga yang namanya api manfaatnya sebesar apapun dia juga membahayakan. Air, bagaimanapun manusia memiliki kebutuhan yang tidak bisa dihindarkan. Bahkan tubuhnya mayoritas terdiri dari air. Tetapi di sisi yang lain air juga punya potensi bahaya. Bahkan makhluk yang paling kecil sekalipun, nyamuk, itu bisa membunuh gajah yang sebesar itu. Betul nggak, Pak? Kalau nyamuknya 1 ton ya sama aja masuk ya ke dalam telinga, mati juga gajah itu. Satu biji nyamuk saja misalnya masuk ke telinga gajah, dan nyamuk itu adalah nyamuk yang paling beracun. 1 kali gigit gajah bisa mati. Padahal dia adalah makhluk yang kecil dibandingkan gajah. Nah, maka perlindungan kepada Allah atau perlindungan dari Allah ini mutlak dibutuhkan oleh siapapun manusianya. Ya. Kita tidak tahu yang mencelakakan kita itu siapa, padahal kita sudah sedemikian berhati-hati, ya Pak. Jalan sudah berhati-hati, tetapi ada misalnya cleaning service yang lupa di situ masih ada sabun yang tertinggal, tidak sempat dia bersihkan, terpeleset, pas kena belakang geger otak. Geger otaknya geger otak parah. Orang yang tadinya waras jadi nggak ingat apa-apa, ya kan? Kita sudah hati-hati tapi orang lain teledor, ya. Dan itu kerap kali terjadi, Pak, ya. Apalagi kalau di jalanan, ya. Orang ini jalannya itu 40 km per jam di jalan biasa, bukan arteri, bukan jalan tol, tapi tiba-tiba diseruduk truk tronton, kemudian dilindas, mati orang itu. Saya punya tetangga, Pak, lagi tidur, mobilnya tuh masuk ke kamarnya, yang satu mati, satunya kakinya patah, suami istri lagi tidur, ya. Tiba-tiba ada mobil terbang. Itu memang rumahnya di pinggir jalan, Pak, tapi mobilnya juga terbang karena kamarnya jauh, ya. Rupa-rupanya supirnya ngantuk, soalnya ini mobilnya terbang masuk ke kamar suami istri yang lagi tidur. Yang satu mati, satunya kakinya patah. Coba.
maka jangan pernah kita berhenti memohon perlindungan dari Allah. Ya. Karena hal-hal seperti itu bisa saja terjadi kepada siapapun. Kan kita tidak ingin, Pak. Kita tidak ingin diri kita, keluarga kita, orang-orang yang kita cintai itu tertimpa malapetaka, di mana malapetaka itu tidak timbul karena keteledoran kita. Kita sudah hati-hati betul-betul, ya. Keluar dari rumah semuanya sudah beres, tidak ada listrik yang dicolokkan atau kontak segala macam sudah dibereskan, gas juga sudah dibereskan. Tiba-tiba ada kecoa kemudian geregetin ujungnya gas itu, dan kemudian gasnya bocor, ada pemantiknya tiba-tiba, misalnya apa? Ada di situ tikus yang kemudian menggerogoti kabel listrik kita, cepet, ya sudah. Pulang-pulang rumah sudah habis terbakar. Bisa terjadi, Pak, ya. Kerap kali terjadi seperti itu, ya. Maka kita diberi tameng oleh Allah, ya, diberi sesuatu yang bisa melindungi, ya. Karena perlindungan yang paling utuh, yang paling komprehensif hanya perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Ya, tidak ada satupun manusia dengan kekuatan apapun yang dimilikinya, termasuk kekuasaan yang dimilikinya, dan dia bisa membayar tentara, polisi, satpam, semuanya dibayar untuk melindunginya. Sehebat apapun dan berlapis-lapis, tidak akan ada yang bisa melindungi dirinya ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak melindunginya. Nah iya, satpamnya, tentaranya, polisinya melindungi di sekeliling dia. Ternyata sumbernya itu ada di kamarnya, misalnya. Tahu-tahu di situ tadi saya sampaikan, ya, dia lagi tidur, ya, tiba-tiba ada binatang masuk melewati telinganya, masuk ke dalam perut, dan binatang itu beracun, langsung menggigit, habis, selesai orang. Ya. Maka Allah meminta kita, ya, untuk memohon perlindungan, ya. Min syarri kulli dzi syarrin minal makhluqat li'annahu la 'asima min syarriha illa khaliquha. Tidak akan ada yang bisa menjaga dari kejahatan ciptaan Allah kecuali yang menciptakannya. Idhuwal malikulaha, karena dia adalah pemiliknya. Bapak dan Ibu bukan pemilik HP ini kan? Tahu nggak passwordnya? Tahu nggak? Nggak tahu. Yang tahu siapa? Saya. Kadang-kadang istri saya aja nggak tahu itu kan. Tapi saya buka, tahu dia, ya kan? Ya. Kuncinya yang tahu siapa? Ya pemiliknya. Ya. Makhluk-makhluk ciptaan Allah kan jumlahnya luar biasa, kita nggak bisa hitung. Ya. Termasuk juga benda-benda mati yang membahayakan, itu jumlahnya nggak bisa dihitung. Manusia sehebat apapun otaknya itu, cerdas apapun, dia nggak bisa, ya, untuk mendeteksi semuanya satu persatu. Yang bisa hanya penciptanya, yang paham betul ini dibalik manfaatnya yang demikian besar ada madaratnya. Termasuk juga bisa jadi Pak, makanan yang dikonsumsi kita setiap hari. Kita kan nggak tahu, Pak, kebutuhan tubuh kita itu seperti apa, ya kan? Tahu-tahu yang dikonsumsi adalah yang tidak dibutuhkan atau bahkan membahayakan. Karena apa? Setiap tubuh itu punya karakternya masing-masing. Setiap jasad manusia itu punya tipikalnya masing-masing yang berbeda-beda. Ya nggak, Pak? Yang tahu siapa itu? Dokter tahu nggak? Nah, dokter tahunya cuma dari luar. Dia juga mendiagnosa, kadang-kadang diagnosanya salah. Terus ibunya tahu nggak? Apalagi ibunya kan bahas sama bapaknya dapat enaknya doang. Habis lahir kan nggak ngapa-ngapain dia, ya nggak? Habis enak lahir, apa dia kemudian ngasih mata, ngasih telinga, ngasih ini, ya nggak, Pak? Ada yang ngasih begitu? Nggak ada peran apapun, semuanya Allah yang menumbuhkan, Allah yang kemudian menjadikan cerdas seperti apa, Allah yang darahnya tipenya apa, itu Allah semuanya. Otaknya kayak apa, organ-organnya seperti apa, itu semuanya Allah. Nggak ada satupun manusia yang bisa mendeteksi. Maka, ya, termasuk yang kita konsumsi setiap hari pun kita minta perlindungan dari Allah. Maka biasanya
Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Ketika kita makan durian, Pak, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. 5 biji habisin silahkan. Habis itu struknya kumat mati ya. Lah iya, itu nggak pakai ukuran namanya ya. Sudah tahu darah tinggi makan durian kok 5 biji ya. Kalau 1 biji 5 biji maksudnya 5 biji ini, Pak ya. 5 apa namanya itu? Hah? Oh iya, kalau bijinya satu-satu nggak apa-apa. Ya itu baru pakai doa itu, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Makanya cuman 2 bijinya kecil-kecil. Ya. Kalau apa namanya durian montong, ya 1 yang gede ambil 1. Ya. Nah ini pakai doa itu ya. Tapi doa itu digunakan ya untuk orang-orang yang melewati batas ya. Nggak bisa. Oh, dalam surah Toha. Nah, itu apa namanya? Wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa kulu min thayyibati ma razaqnakum wa la tatghaw fihi fayahilla 'alaikum ghadabi. Makan, minum apapun yang baik yang Allah rezekikan kepada kalian, tapi wala tatghaw fihi, jangan melewati batas. Fayahilla 'alaikum ghadabi, maka akan ditimpa kemurkaan Allah. Saya membaca ayat ini, Pak, bukan berarti Allah ketika kita makan yang berlebihan hanya murka ya, kemudian mencatat itu sebagai sesuatu yang berlebihan dan itu makruh atau bahkan bisa jadi dosa. Tapi ghadab di situ maknanya ketika Allah murka, Allah kemudian ya terserah kamu. Sudah saya kasih tahu bahayanya bahwa durian itu enak tapi ada bahayanya, kamu makan berlebihan. Wa may yahlil 'alaihi ghadabi faqad hawa. Siapa yang ditimpa oleh murkaku, maka dia akan meluncur jatuh. Ya stroke akhirnya. Akhirnya apa? Ya bisa jadi ya, berlebih-lebihan apapun itu ya. Asam urat ya, makan jeroan nggak kira-kira ya. Langsung ya, jalannya pengkor. Ngapain, Pak? Nggak bisa jalan ini, nggak bisa ditekuk kakinya ya. Nggak jelas-jelas ya. Sudah didiagnosa udah usia 50 tahun ke atas makan jeroan 1 drum dimakan semua ya. Ya. Yaitu fayahilla 'alaikum ghadabi itu ya. Nah ini yang saya maksud tadi, bahwa di balik makanan yang lezat sekalipun yang kita konsumsi setiap saat setiap waktu itu ada potensi bahayanya, ada potensi buruk dari setiap yang lezat itu, Pak ya. Termasuk ada nggak orang lagi main bola tahu-tahu mati? Pemain bola kan sehat begitu, Pak ya, fisiknya sudah digenjot demikian rupa, semuanya sehat, tapi tiba-tiba mati ya, pas main bola lagi ya. Mantan suaminya BCL kan ya, habis olahraga konon ya, tahu-tahu pulang mati ya. Belum tentu olahraga menyehatkan. Ada yang olahraga bikin mati karena apa? Orang ini nggak tahu bahwa olahraga yang dia lakukan itu membahayakan. Nah yang tahu persis siapa? Semuanya Allah. Maka kemudian Allah gerakkan, kalau orang ini memang ingin dihindarkan dari bahaya oleh Allah, dia tidak melakukan itu. Makanya memang hidup ini yang wajar-wajar aja gitu lah ya. Gak usah neko-neko. Yang biasa-biasa kita ikuti hukum alam yang memang sudah berlaku ya. Insya Allah ya aman ya. Tidur terlalu lama juga masalah, olahraga terus-terusan juga masalah, makan terus-terusan masalah, nggak makan juga masalah ya. Nah terus bagaimana? Ya kita ikuti track sunnatullah, hukum alamnya, sambil minta perlindungan kepada Allah, selesai. Aman insya Allah, Pak ya. Makanya kalau saya itu nggak begitu hitung-hitungan. Kalau istri saya tuh nanti kolesterolnya naik, nanti gulanya naik. Kalau saya makan aja. Ya Allah, ini nikmatmu, mudah-mudahan saya nggak berlebih-lebihan ya. Saya nikmati nikmatmu, mudah-mudahan nggak berlebihan, aman ya. Ya aman insya Allah ya. Tapi kan kita nggak tahu kesananya, tapi kita serahkan saja ya. Maka isti'adzah ini sebenarnya bentuk dari kepasrahan kita, bentuk dari kepasrahan kita, ketergantungan kita kepada Allah ya. Jadi orang ya kalau khawatir, semuanya khawatir gak ada yang dimakan, Pak. Semuanya khawatir, akhirnya nggak ada yang dilakukan. Oh, ini nggak boleh, itu nggak boleh ya.
Anak saya dokter, ini kadang-kadang suka cerewet. Saya bilang, nak, kamu tuh kayak pembantunya malaikat saja gitu ya. Tahu ini, tahu itu. Kamu tahu apa sih, diagnosanya juga belum tentu benar gitu kan. Ya, makan bapak makan aja, insya Allah ya, nggak ada apa-apa. Nah, gitu ya. Baik. Kemudian, wa min syarri ghasiqin idza waqab. Ya, selanjutnya kita diminta perlindungan, diminta oleh Allah untuk berlindung kepadanya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Ya. Wa min sya'nil laili 'indama yakunu kadzalik ayyakuna makhifan mura'aba li'anna al-insan la yatabayyanu ma istatara tahtahu min a'da. Kenapa sih malam itu dianggap berbahaya? Ya. Semua orang juga tahu bahwa ketika malam ya, segala sesuatu ya itu menjadi gelap. Ya. Segala sesuatu yang tadinya jelas menjadi tidak jelas. Segala sesuatu ya, yang tadinya terang benderang tiba-tiba kemudian gelap gulita. Nah, maka Allah memerintahkan kita untuk sholat di waktu malam. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil lail. Ghasaqil lail itu gelapnya malam. Ya waktu Isya. Salah satu rahasianya kenapa Allah perintahkan kita sholat Isya, itu adalah sholat perlindungan, Pak, dari kejahatan di waktu malam. Ya. Apalagi ditambah dengan sholat tahajud, itu perlindungannya double, Pak. Nah. Jadi kenapa? Ada rahasianya. Sholat subuh juga sama, kan tadi sudah disampaikan bahwa waktu subuh juga waktu yang rentan. Isya juga rentan, sampai subuh itu rentan, dibuka dengan sholat, ditutup dengan sholat. Orang kalau paham kayak begini ya, sayang-sayang meninggalkan sholat. Karena sholat itu ya sejatinya bukan hanya sekedar kewajiban, tapi di balik sholat itu banyak hal yang kita dapatkan. Di antaranya adalah perlindungan, karena ini ibadah yang paling efisien, paling efektif untuk bisa sampai kepada Allah. Doa-doa di dalam sholat itu adalah doa yang paling dikabul. Selain sholat ya dikabul juga, tetapi tingkat dikabulnya tentu saja di bawah sholat. Makanya termasuk baca Al-Quran yang paling baik itu kapan? Pada saat sholat. Orang mau baca Quran berjus-jus di luar sholat, kalah dengan orang baca surat Qul ya Qulhu pada saat sholat maghrib. Nilainya itu. Maka jangan remehkan ya orang-orang yang cuma hafal Qul ya ayyuhal kafirun sama surah Al-Ikhlas saja. Nggak kayak saya tadi ya, panjang sampai ada yang batuk-batuk. Saya nggak tahu batuk beneran apa batuk tanda, saya nggak tahu itu ya. Ya panjang ya. Itu jauh lebih baik satu halaman yang saya baca tadi nilainya dengan di luar sholat berjus-jus. Tetap dalam sholat jauh lebih utama. Maka perlindungan selain kita memohon kepada Allah ya di luar sholat, tetapi perlindungan yang paling efektif itu adalah pada saat kita melaksanakan ibadah sholat. Nah, gelapnya malam yang seperti itu sangat berpotensi untuk membahayakan kita semua. Yang sedang berkendara, tingkat bahayanya juga jelas, karena jarak pandangnya tidak seperti di siang hari. Apalagi yang punya minus, kecepatannya minus 10. Itu bisa jadi orang ini begitu gagah ketika siang hari, tapi di malam hari bahaya besar ya, mengintip kita setiap saat, setiap waktu ya. Termasuk tadi saya sampaikan dari hal-hal yang tidak kita duga ya. Maka perlindungan dari Allah itu adalah satu-satunya hal yang bisa kita andalkan kalau kita sudah melaksanakan ketentuan-ketentuan sunatullah atau hukum alam tadi. Pintu sudah dikunci, semuanya sudah dilepaskan dari stop kontaknya, gas sudah beres, apa sudah beres. Bismillahi ahya wa bismika amut. Habis itu Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana ya. Nah, ini yang masih muda-muda, yang segini-gini udah mulai agak jauh gitu ya. Yang sebelah kono yang masih semangat ya.
janibnya setiap malam itu ya. Habis bismikallahumma ahya wa bismika amut ya. Tapi salah doa, Allahumma barik lana fima razaqtana, dikira itu makanan istrinya itu ya. Oh, doanya doa mau makan bagaimana sih ya. Ya, kalau istrinya makan, kalau suaminya dimakan gitu ya. Ya, ya sudah mulai nyerempet-nyerempet bahaya ya. Baik ya. Kemudian wa min syarrin naffatsati fil 'uqad ya. Dan dari kejahatan perempuan-perempuan penyihir yang meniup pada buhul-buhul talinya. Ini yang saya sampaikan tadi. Ayat ini memang intinya berkaitan dengan sihir yang menimpa Nabi. Nah, waji'a bisighati at-ta'dits fi lafdhin naffat li anna mu'dhamas saharati kunna minan nisa. Ketika itu, Pak. Ketika itu para penyihir mayoritas adalah perempuan. Nah, jadi jangan dipahami bahwa penyihir-penyihir itu ya adalah hanya perempuan. Nah, jadi kebetulan pada saat turunnya ayat ini terutama dari kalangan Yahudi yang menguasai sihir itu adalah orang dengan jenis kelamin perempuan. Saya nggak tahu di masa sekarang ya, karena saya nggak pernah ketemu tukang santet, Pak. Dan tukang santet nggak ada yang ngaku, Pak ya. Saya tukang santet perkenalkan nggak ada itu ya. Langsung dibawa ke polisi gitu kan ya. Nggak ada yang memperkenalkan. Tapi kalau mungkin ada yang bergaul ya, ya bisa jadi ya. Kita tidak tahu di masa sekarang juga sama ya. Banyakan perempuan. Saya nggak tahu ya. Di masa itu ya, kenapa perempuan ya lebih dominan menguasai ilmu ini ya. Padahal kalau kita tahu sekarang ini, kalau kita perhatikan dari zahirnya paranormal itu kebanyakan laki-laki ya. Tapi pada saat turunnya ayat ini ya, itu redaksi yang digunakan perempuan karena memang itu. Tapi juga ada pendapat yang kedua, wa yasihhu ayyakuna naffasat sifatan lin nafsi lin nufus allati taf'alu dzalik fayakunu hadzal lafzu syamilan lidzukur wal inas. Ini pendapat yang kedua, menurut saya lebih masuk akal. Pendapat yang kedua menyatakan kenapa di sini yang disebut adalah perempuan, sigatnya atau apa namanya bentuknya taknis perempuan. Itu karena ya nafasat itu adalah sifat daripada nafsu, an-nufus ya. Dan nafsu di dalam redaksi bahasa Arab, nafs itu adalah perempuan jenis kelaminnya, Pak. Jadi nafs itu ya, kata nafsun atau nufus jamaknya dalam redaksi Arab ya itu adalah taknis. Jadi Bapak dan Ibu mungkin yang agak awam berkaitan dengan ilmu nahwu, jadi bahasa Arab termasuk bahasa Al-Quran yang menjadi sumber daripada nahwu sorof itu sendiri, setiap kata walaupun itu bukan manusia atau bukan benda hidup, benda mati sekalipun, dalam bahasa Arab itu ada jenis kelaminnya, Pak. Namanya mudzakkar muannas. Ya, semuanya dalam bahasa Arab itu ada. Nah, nafs atau nufus itu muannas. Ya, jenis kelaminnya muannas. Ya, walaupun dia tidak harus berkaitan dengan makhluk hidup atau manusia. Maka kemudian di sini wa min syarrin naffasat. Ini menurut saya lebih masuk akal. Fayakunu hadzal lafzu syamilan lidzukur wal inas. Maka lafaz an-nafasat di sini itu bisa digunakan untuk laki-laki maupun perempuan. Nah, kalau dengan makna ini menurut saya lebih masuk akal. Karena setahu saya sampai sekarang pun ya, yang ahli di bidang-bidang klinik ini mayoritas adalah laki-laki. Ya. Coba. Maka termasuk juga ketika membahas awal surah An-Nisa itu ada orang yang salah memahami Al-Quran. Alladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Itu kan nafsu wahidah, berarti Hawa melahirkan Adam. Itu goblok orang gitu ya. Nafsu wahidah di situ ya memang perempuan taknis muannas, tapi yang dimaksud adalah nafs. Nafs di situ jenis kelaminnya kalau dalam bahasa Arab itu muannas, tapi yang dimaksud adalah Adam gitu loh. Ya, itu jadi redaksinya. Ini kalau orang yang paham ya tentang bahasa Arab, tentang nahwu shorof, itu pasti akan tahu. Nah, termasuk wa min syarrin nafasat di sini ya, itu saya lebih cenderung kepada pendapat yang ini ya, bahwa
perempuan-perempuan atau laki-laki yang menjadi penyihir itu ya menggunakan apa? Al-uqad di sini ya, yaitu tali-tali buhul ya untuk melakukan sihir, mengirimkan sihir kepada orang-orang yang diinginkan ya. Ya karenanya ya ada berbagai cara ya Pak ya. Saya nggak begitu menguasai ilmu ini ya. Tapi kalau misalnya kita ketemu dengan orang yang paham tentang masalah ini dan dia merekomendasikan apapun, kita laksanakan Pak. Termasuk konon ada yang menganjurkan tidur di bawah, tidak menggunakan apa namanya ranjang. Ada juga yang begitu. Ya ikuti saja. Yang hal-hal kayak gitu kadang-kadang aneh Pak. Di tempat saya ada santri saya itu perempuan itu kena makhluk surupan Pak. Nah itu ketika di Terawang orangnya tidak datang ke situ, tapi saya direkomendasi ya, itu alumni PTIQ juga ya, dikasih tahu Ustadz itu dia itu diikuti terus oleh makhluknya ini bentuknya serigala dan dia suka sama santri itu padahal memang cantik santrinya. Nah malam ini dia mau memperkosa itu apa namanya santri saya itu ya. Kok bisa ya? Iya, makanya dia nggak bisa tidur, nangis itu semalaman nggak bisa tidur ya. Akhirnya saya dikasih tahu santrinya itu tolong ngomong sama ibunya, nanti ibunya ngomong sama saya, karena yang berhak untuk meminta izin itu hanya orang tuanya, terutama ibunya kalau masih hidup. Jadi rupa-rupanya ya, yang namanya jin itu juga punya etika Pak, punya tata krama, punya SOP gitu. Jadi jinnya itu ya, saya mau keluar dari tubuhnya anak ini, tapi syaratnya ibunya yang minta. Kalau saya nggak berhak karena saya bukan siapa-siapa. Akhirnya apa? Ibunya saya telepon dan ibunya minta ke ustadz yang saya ini ya, ibu tolong langsung telepon nomor ini, minta supaya jinnya suruh keluar, diizinkan untuk dikeluarkan dari tubuhnya. Saya bilang ini jin ribet juga, pakai prosedur juga kayak manusia gitu ya, ada SOP-nya juga gitu ya. Saya ikuti aja Pak, karena saya nggak paham gitu ya. Begitu diikuti suruh baca, saya lupa bacanya apa, tapi jumlahnya sampai ribuan. Anaknya suruh baca semalaman itu. Nah yang aneh dan lucu menurut saya, begitu selesai katanya kalau ini sudah dibaca semua, tolong dimasakin sayur asem untuk dimakan sama anak itu. Saya bilang jin juga suka sayur asem ternyata gitu kan. Bukan hanya manusia yang suka sayur asem. Saya ikuti Pak ya, saya ikuti. Akhirnya pagi-pagi dimakan ya. Setelah beberapa waktu betul-betul itu jinnya kabur ya, jinnya sudah nggak ada lagi ya. Ternyata apa, jin juga nggak mahal-mahal amat, cukup sayur asem ternyata dia pergi gitu ya. Untung dia nggak minta belikan itu apa daging onta satu drum itu, satu onta satu biji misalnya, harus pergi ke Saudi Arabia. Lah kalau gitu saya nggak mau, biarin aja ada di dalam, biarin aja, saya nggak berani gitu ya, beli onta ke Saudinya susah gitu kan. Untung aja nggak gitu Pak. Jadi saya kemudian ketawa juga ya, kayak percaya dan tidak percaya, tapi nyatanya memang begitu ya. Jadi orang-orang yang paham ya itulah yang mereka tahu ya. Nah, alhamdulillah bapak saya juga sama. Bapak saya itu paham betul untuk hal-hal seperti itu, sering ngobatin orang gila ya. Dan waras gitu ya. Kalau saya ngobatin ya dianya waras, saya yang gila, repot gitu kan, malah nular ke saya, bahaya itu kan ya. Nah karena nggak bisa, bapak saya malah pernah marah gitu ketika sepupu saya, keponakan saya tinggal di tempat saya juga waktu itu, kemudian kena, rupa-rupanya di tempat saya yang tinggali anak santri ya, itu banyak jinnya Pak ya. Tapi sekarang sudah mulai jinak itu karena dikasih sayur asem ya. Setiap hari itu ya aman gitu ya. Nah itu ketika pulang ke rumah ya, minta diobatin sama bapak saya, yang lain pada baca ayat kursi, bapak marah, jangan baca, kalian nggak paham itu, nanti jinnya pindah ke kamu gitu. Nah, yang baca saya saja katanya. Jadi memang yang kayak begitu itu hanya yang paham Pak ya, yang paham saja, yang tidak paham jangan ya. Makanya yang tidak paham percaya saja deh.
Nah ini yang kadang-kadang dimanfaatkan oleh dukun-dukun yang nggak jelas, ya. Memanfaatkan ketidaktahuan dan kepercayaan orang itu untuk ngibul dan dikadalin, banyak terjadi. Nah, ya maka jangan sampai salah orang, ya. Karena ini sulit ya untuk dideteksi, Pak. Hal-hal yang bersifat seperti ini susah sekali bagi orang-orang awam yang tidak paham untuk bisa mempercayainya ataupun memahaminya, ya. Dan yang terakhir, wa min syarri hasidin idza hasad, ya. Jadi ada berapa, Pak? Yang pertama min syarri ma khalaq. Jadi kita diminta berlindung kepada Allah dari keburukan ciptaannya. Yang kedua dari malam ketika gelap. Yang ketiga dari sihir, ya, yang dikirimkan oleh orang-orang yang jahat. Kemudian yang terakhir dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Ini yang saya sampaikan tadi, ada yang namanya penyakit ain. Penyakit ain itu muncul dari mata orang-orang yang dengki, ya, dan kemudian mempengaruhi, ya, otak kita, mempengaruhi jiwa kita, dan bisa menimbulkan efek-efek seperti efek sihir, Pak. Ya. Maka tadi sudah saya jelaskan, jangan semua kebahagiaan kita itu dibagikan, di-share kepada semua orang. Karena ada orang yang melihat kebahagiaan kita, alih-alih dia ikut bahagia, malah sebaliknya, dia iri hati, ya. Jadi termasuk juga kesedihan, jangan dibagi. Ngapain dibagi sama orang-orang juga nggak bisa ngasih solusi. Kalau orang yang benci, kita sedih, dia senang, ya nggak? Kita senang, dia sedih, ya. Maka ini sebenarnya merupakan bagian dari sebuah formula di dalam bergaulan, di dalam berinteraksi, Pak. Bahwa kita harus menempatkan diri sebagai sosok yang menyadari bahwa tidak semua orang suka dengan kita. Tidak semua orang suka dengan kita. Tidak semua orang itu interest dengan kita. Tidak semua orang perhatian dengan kita. Ada di bagian-bagian tertentu, bahkan bisa jadi orang-orang yang kita anggap sangat dekat. Kerap kali terjadi nggak, Pak? Ditelikung oleh saudaranya sendiri, dikhianati oleh istrinya sendiri. Orang sejarahnya sudah ada. Nabi Lut, Nabi Nuh yang mengkhianati siapa? Istri-istri beliau, ya nggak? Nah, dikhianati oleh orang-orang yang dekat. Ini teman akrab, bahkan sepiring berdua kalau makan, bantal satu, bantal berdua. Tahu-tahu kemudian mengambil kekasih hatinya. Akhirnya nyanyian lagu Kau Bagaikan, lagunya Mansur S itu, ya. Ya. Ini kerap kali terjadi. Maka kita diminta oleh Allah untuk banyak membaca surah ini dalam rangka apa? Kalau toh ada orang-orang yang iri hati, yang dengki kepada kita, dan kemudian tadi melaksanakan hal-hal yang buruk, kalau toh tidak sampai mengirim sihir, paling tidak mengirim ain tadi itu, kita dibentengi oleh surah Al-Falaq atau An-Nas ini. Dibentengi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga tidak akan masuk. Nah, ya, tentu saja ini harus istiqomah. Makanya wirid yang baik, ya, itu kan salah satunya adalah membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, kemudian surah Ayatul Kursi, akhir surah Al-Baqarah. Itu sebenarnya salah satu, ya, upaya kita untuk melindungi diri kita, nah, melalui ayat-ayat itu dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah, dari apa yang kita bahas pada kesempatan kali ini, ya, kita harus menempatkan diri sebagaimana saya sampaikan tadi sebagai sosok manusia biasa, ya, yang tentu saja tidak semua orang bersimpati kepada kita, tidak semua orang suka kepada kita, tidak semua orang mencintai kita, menyayangi kita. Kita harus tempatkan itu, Pak. Tapi bukan berarti kita kemudian suudzon, curiga terus sama orang, tidak. Ya, kita harus tempatkan pada posisinya yang proporsional, bahwa hidup kita ini tidak luput dari
orang-orang yang suka kepada kita dan orang-orang yang tidak suka kepada kita. Maka jalani hidup ini sesuai dengan track yang ditentukan oleh Allah. Ketika ada yang tidak menyukai kita, anggap saja itu adalah merupakan bagian dari sebuah proses kita untuk introspeksi. Kalau ada orang yang menyukai kita, maka kita jangan jumawa, kita jangan akuh, kita jangan sombong, kita jangan merasa besar. Nah, ketika itu dijalankan sambil tentu saja tetap memohon perlindungan kepada Allah, ya, dari hal-hal yang kita sampaikan di ayat ini, di surah ini tadi, insya Allah hidup kita akan aman, hidup kita akan damai, ya, hidup kita tidak akan bermasalah, ya, karena memang semuanya sudah sesuai, proporsional. Kita mengikuti sunnatullah di satu sisi, di sisi yang lain kita mengikuti apa yang disebut sebagai inayatullah. Ya, saya seringkali menyampaikan itu. Ada sunnatullah, ada inayatullah. Sunnatullah itu adalah mengikuti tracknya. Kalau orang tidak ingin dikenai sihir, ya jangan memposting kebahagiaan kepada semua orang. Kalau tidak ingin mendapatkan sihir, jangan ada pikiran-pikiran yang kosong. Ya, orang ngelamun berkepanjangan, bengong, itu yang namanya sihir mudah sekali masuk. Ya, itu jangan dilakukan. Oke, kita ikuti tracknya. Kemudian jangan datang ke tempat-tempat di mana di situ potensinya makhluk-makhluk itu bergentayangan. Ya kita sudah tahu itu rumahnya rumah kosong bertahun-tahun, malah kita nantang ke situ. Halo, siapa yang berada di sini? Datang beneran masuk, ya. Nah, itu namanya geblek orang itu, ya. Ya makhluk itu ada kok, ya. Apalagi kita tahu, ya, setiap sudut-sudut di mana kita tinggal itu ada yang meninggali, ada yang tinggal di situ, Pak. Nah, coba Pak, semuanya yang punya rumah semewah apapun, rumahnya sudah dikasih apapun, itu ada yang tinggal. Cuman yang tinggal di situ seperti apa tergantung pemilik rumah itu. Ya kalau yang tinggal di situ suka karaokean, jinnya suka karaoke, Pak. Semua waktu malam kita tidur dia karaokean sendiri gitu. Ya kan, akhirnya karaoke-nya bunyi nggak ada orangnya, ya. Salah sendiri, ya. Jinnya ngikut sama yang punya rumah. Yang punya rumah ahli ngaji, ya, itu ikut dia ngaji. Faqalu inna sami'na qur'anan ajaba, itu Rasulullah juga dikelilingi sama jin kan, ya. Ya, istri saya itu, ya, kalau pas ngaji di dapur situ, ya, itu dulu waktu masih ada kipas bawah itu suka kipasnya bunyi wut, kayak ada yang lewat gitu. Tapi nggak ada yang lewat. Nah, setelah diterawang sama ahli, memang katanya ada di situ yang tinggal, tapi perempuan. Dan perempuan itu memang kayak emak-emak majlis taklim gitu, suka ngaji. Makanya kalau istri saya ngaji dia nemenin, ya. Istri saya walau-walau takut, udah gak usah takut, ya. Gak usah takut gitu. Dan pernah juga di kamar saya, ya, bau kentut itu, padahal saya nggak kentut itu, ya. Itu lama bau kentut nggak hilang-hilang. Apa kentut ya? Masa kentut seharian nggak hilang-hilang? Saya bilang emangnya saya apaan gitu, ya. Ya. Itu ternyata ya di tempat saya tidur itu ada. Nah istri pernah, ya, makanya sekarang nggak berani tidur kalau sendirian di tempat itu, kamar itu. Saya berani, ya. Jadi pernah dia tidur di situ, ya, kayak ada yang nyolek, wit gitu, ya. Tuh kaget dia gitu, oh ada yang nyolek, ya. Ya ada begitu itu, Pak, ya. Setiap tempat, ya, di mana kita tinggal itu ada. Nah, yang berbahaya adalah kalau yang kayak begitu digunakan oleh orang-orang jahat, ya, untuk mencelakai kita. Nah, itu karenanya kemudian kita diminta oleh Allah untuk berlindung. Ya mudah-mudahan tidak ada, ya. Kalau toh nanti ada yang terkena bisa disembuhkan, ya. Karena memang tidak bisa lepas, Pak. Ya, ya, dalam hidup kita, apalagi nanti yang punya santrinya 20.000 orang misalnya, waduh, wah, itu kalau sudah punya santri puluhan ribu kayak begitu, siap-siap aja, ya, kesurupan berjamaah. Makanya kayaknya harus kuat, ya. Itu kurang biasa, Pak. Nah, kalau kali terjadi kadang-kadang ada juga yang dikirim oleh orang-orang yang tidak suka, ya. Tidak semua orang suka kepada kita. Ya mudah-mudahan dengan banyak membaca surah Al-Falaq, ya, dan surah An-Nas, ya, dua-duanya ini satu paket, ya, Pak, ya. Insya Allah, ya, kita akan dilindungi oleh Allah dari hal-hal tadi yang tidak kita inginkan. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kita sampaikan, sudah masuk waktu syuruk. Ada yang ingin ditanyakan? Sebelum kita tutup, baik, kita tutup dengan doa.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم ارزقنا علما نافعا قلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ويقينا صادقا ورزقا واسعا مباركا وعملا صالحا متقبلا. اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع. اللهم استجب دعاءنا واشف مرضانا وارحم موتانا ولا تخيب فيك رجاءنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر لنا قوم الطريق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.